Mobil minibus yang berisi jerigen BBM terbakar hebat di pinggir jalan di Kamali Pentaluan, Kecamatan Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Percikan api muncul diduga akibat adanya konsleting listrik pada mobil yang langsung menyambar BBM jenis Pertalite hingga menyebabkan kebakaran. Warga yang kaget akan peristiwa tersebut langsung berupaya memadamkan api dan memanggil pihak pemadam kebakaran Tanah Toraja. Percikan konsletingnya namun tiba-tiba menyulut, kemudian di atas itu kebetulan ada jerigen berisi Pertalite yang habis diisi dari bensin, kemudian terbakar. Apa ada orang luka kemudian? Untuk luka sendiri yaitu sopir sendiri ya. Pihak damkar menurunkan 1 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sang sopir mengalami luka bakar di bagian kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit umum Laki Padada. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jeffrey Tonapa, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan 4 anak kandung dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Pengungsi etnis Rohingya masih terkatung-katung di Banda Aceh. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Diduga akibat korsleting listrik, 2 rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta hangus terbakar. Panik menyaksikan kebakaran, salah satu warga meninggal dunia terkena serangan jantung. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi ke udara saat menghanguskan 2 bangunan rumah di Jalan Rawamangun, Muka Timur, Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur sore tadi. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi langsung berupaya melakukan pemadaman agar api tidak meluas ke bangunan lain. Api berasal dari salah satu bangunan yang diduga mengalami korsleting arus pendek listrik. Kasiops Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman mengatakan salah satu warga setempat meninggal dunia akibat terkena serangan jantung lantaran panik melihat rumah tetangganya terbakar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Yang meninggal tadi saya konfirmasi juga ternyata bukan warga yang terdampak kebakaran, namun dia warga yang tetangganya mungkin saat ada evakuasi barang-barang pada kaget dia ikut, ternyata dia ada sakit jantungnya sehingga dia ada serangan jantung. Pas dibantu oleh damkar bawa ke rumah sakit. Cewek cowok bang? Laki-laki 49 tahun. Sementara itu dalam proses pemadaman ini ada 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta 75 personil dikerahkan ke lokasi guna memastikan penyebab kebakaran. Kini kasusnya ditangani petugas kepolisian sektor Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik peternakan ayam di Sukabumi, Jawa Barat ludes terbakar. Api pun dengan cepat menghanguskan kandang. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat kobaran api dengan cepat membesar hingga menghanguskan peternakan ayam di Kampung Sinagar Papak, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi. Angin kencang serta material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan kandang. Akibat kebakaran tersebut sebanyak 8.000 ayam mati terpanggang. Petugas damkar yang tiba di lokasi kesulitan melakukan pemadaman akibat api yang besar dan asap pekat yang membumbung tinggi. Kebanyakan dari plastik, jadi asapnya sangat menyengat sekali. Jadi kalau dipaksakan kita masuk itu kita dengan safety yang ada itu kita khawatir ke anggota gitu. Jadi kita alternatif lain kita menggunakan proses pemadaman dengan jalan samping dengan membuka titik-titik atau akses-akses masuk dari samping seperti itu. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Saat ini kasus kebakaran dalam penyelidikan unit reskrim Polsek Cibadak.
Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon besar setinggi 10 meter di Bandung menimpa sebuah mobil minibus hingga ringsek. Hujan deras membuat ruas Jalan Soekarno-Hatta Gede Bage banjir hingga menimbulkan kemacetan. Hujan deras disertai angin kencang di wilayah Bandung Timur, Jawa Barat Senin sore membuat sejumlah pohon tumbang. Bahkan pohon berukuran besar setinggi 10 meter tumbang dan menimpa sebuah mobil hingga ringsek. Pengemudi bersama anaknya selamat dan terluka ringan. Petugas rescue Polda Jabar berusaha memotong batang pohon dan mengevakuasi mobil yang tertimpa. Ajang balap motor di sirkuit nonton permanen di Kabupaten Pasar memakan korban jiwa. Seorang pembalap meninggal setelah tertimpa gerbang start finish yang rubuh akibat hujan dan angin kencang. Ajang balap motor di sirkuit Gor Tapis, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur memakan korban jiwa. Seorang pembalap tewas saat mengikuti ajang balap motor tersebut. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan gerbang start dan finish yang terbuat dari besi rubuh dan menimpa dua pembalap. Seorang pembalap bernama Said selamat dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara seorang pembalap bernama Andi Supriyadi asal desa Sampulang, Kecamatan Tanah Grogot meninggal dunia di TKP. Akibat insiden ini, ajang balap yang diikuti sekitar 650 pembalap dari sejumlah daerah harus dihentikan. Sementara pihak kepolisian menarik surat izin keramaian kegiatan dan meminta keterangan dari pihak penyelenggara. Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta merazia PPKS di sejumlah lokasi di kawasan Sunter, Tanjung Priok. Dalam razia diwarnai kejar-kejaran hingga tangisan air mata saat diamankan petugas. Petugas Satpol PP Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta merazia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Senin sore. Saat menyisir wilayah Sunter, petugas mendapati seorang Pak Oga yang tengah memarkir di perempatan jalan Danau Sunter Utara. Saat akan diamankan petugas, Pak Oga sempat memohon hingga menangis agar dirinya tidak diangkut. Tak hanya itu, Pak Oga lainnya yang hendak memarkir di putaran balik melihat petugas yang datang langsung kabur melarikan diri hingga terjadi kejar-kejaran. Jadi beberapa waktu lalu ada laporan dari media massa dan media elektronik bahwa ada beberapa lokasi yang itu beroperasi Pak Oga dan mengganggu pengendara. Sebanyak 4 PPKS yang terjaring razia dibawa ke tempat rehabilitasi Suku Dinas Sosial Jakarta Utara untuk dibina dan diberi pelatihan keterampilan. Dari Jakarta, Rizky Fadufi, iNews melaporkan. Polda Lampung menetapkan komika Aulia Rahman sebagai tersangka kasus penistaan agama. Informasi selengkapnya usai jeda.